Permasalahan yang sering kita hadapin kalau kita beli sarung bantal tuh di online, kadang tuh ini nggak ada resletingnya guys, so suka mangap-mangap kayak gini kan, jadi ini suka geser-geser gitu kalau dipakai tidur, nggak nyaman gitu. Jadi kita mau pasang kancing di sini, aku mau pasang 3 nanti di sini sama di sini. Karena itu basicnya warna putih, sarung bantalnya aku pakai warna putih. Terus ini tentu saja jarumnya, jarum tangan, jarum jahit tangan. Terus yang ketiga dan paling penting itu ini guys, ini multifungsi banget guys, kecil mungil tapi ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat. Supaya lebih hemat aku mau lepas kancing di sarung bantal aku yang lama karena udah nggak kepake juga sih. Oke, sekarang kita udah punya 3 kancing, kita mau pasang ke sarung bantal yang baru. Oke, let's go. Oke, ini dia sarung bantalnya. Ini adalah bagian bukaannya yang untuk masukin bantalnya nanti ya. Kita mau ukur dulu dan kita rapin dulu, terus kita tandain mana yang akan kita pasang kancing. Oke, kalau udah kita tandain kayak gini, kita mau pasang kancingnya di bagian yang bawah ya guys. Jadi bagian yang dalam, yang ini, bukan yang luar ya. Yang luar ini nanti untuk lubangnya. Jadi bagian dalam sini, sesuai dengan yang kita tandain di sini. Nah, kita tandain lagi. Kalau kalian udah profesional sih nggak perlu ya. Ini aku cuma ngajarin buat kalian yang masih pemula. Kita ambil ini, terus kita pasang di sini guys, pas di tanda biru tadi ya. Kita jahit kancingnya di situ. Oke, ini udah ya, udah selesai. Terus kita bikin simpul pengunciannya di bagian belakang. Ini. Sekarang 3-tiganya udah terpasang, 1, 2, 3 ya. Terus kita luruskan lagi caranya. Oke, sekarang cara menentukan di mana letak titik lubangnya adalah ilmu kira-kira aja guys. Sebenarnya nggak perlu juga ada tanda-tanda kayak gitu tuh. Kadang nggak valid juga sih. Nah, kadang aku cuman pegang aja di mana letak ininya, kancingnya. Nah, kancingnya di situ kan. Nah, kita bikin lubangnya juga di situ. Cuman permasalahannya guys, kita nggak boleh dan nggak bisa itu bikin lubangnya itu lebih lebar daripada kancingnya. Jadi kita bikinnya kecil aja guys, kecil aja dulu. Kita pakai alat yang ini nih. Ya, kita coba. Kayak gini. Terus kita dorong, seret. Nah, ini udah bikin lubang kan, udah sobek kan. Nah, kita tes ya, kita tes dulu. Nih, kira-kira lubang kancingnya seberapa? Kelihatan nggak? Nah, bisa kan akhirnya. Cuman ini nggak mungkin kayak gini doang guys. Nanti kita jahit itu untuk pinggir-pinggirnya. Kita obras, tapi obrasnya itu pakai tangan, pakai jahit tangan aku maksud. Tekniknya gini guys, ini lubangnya kan tadi, kita masukin aja jarumnya dari tengah-tengah, terus tusukin dari bawah, terus tahan pakai tangan kirimu, terus kita tusuk lagi dari tengah, tapi di sebelah kirinya. Oke. Tarik lagi benangnya. Nah, dia nanti nyantol ke sini, seret. Kemudian tarik lagi dari sebelah kirinya. Ulangi terus langkah yang sama sampai memutar. Ya guys, ini udah mau ketemu sama titik akhirnya. Kalau udah ketemu kayak gini, kita
langsung masukin jarumnya ke bawah. Oke, terus kita bikin kuncian dari bawah. Udah potong, kelihatan kan? Semoga ya. Nah, kalau udah jadi satu kancing seperti ini guys, ini bagian paling penting yang tidak bisa kalian sepelekan. Jadi rapikan lagi, harus serapi mungkin supaya nanti kita bikin lubang keduanya itu enggak salah dan benar-benar tepat di titik yang benar. Kita cari di titik ini yang tepat, jangan pindah ke titik lain, karena kalau nanti sampai kalian taruhnya di sini atau di sini lubangnya, nanti itu akan jadi nekuk seperti ini atau seperti ini, jadi kan nggak bisa. Jadi benar-benar harus ada tepat di pas titiknya. Nggak juga guys, yang aku bilang tadi penting, kenapa harus pas di titiknya, supaya ketika kita kancingin itu akan rapi. Yap, akan rapi kayak gini guys. Jadi nggak ada gelembungnya sama sekali. Antara jarak ini dan ini semuanya pas di titiknya.